warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh, hari yang ke-23 dari bulan Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 12 April 2026. Kembali kita duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad pekan kedua ba'da subuh, membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilat Al-Syeikh Al-Mufassir Al-Allama Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca tafsir surat Abasa. Tafsir surat Abasa, dan sebelum kesempatan ini kita sudah sampai kepada tafsir surat Abasa pada ayat yang ke-11. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amara falyanzur al-insanu ila ta'amih anna sababna al-maa'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya ayat-ayat itu adalah peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah dia mengambil pelajaran darinya di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan di tangan para malaikat penulis yang mulia lagi berbakti. Binasalah manusia, alangkah sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya, lalu dia mematikannya, kemudian memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali tidak, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dengan sederas-derasnya. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, serta buah-buahan dan rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Taib. Kemudian penulis Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala kalla innaha tadhkirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia adalah peringatan. Ai haqqan inna hadhil mau'izata tadhkiratun minallahi yudzakiru biha ibadah. Yakni benar, sesungguhnya nasihat ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah mengingatkan hamba-hambanya. Wa yubayyinu lahum fi kitabihi ma yahtajuna ilaihi. Maksud daripada perkataan penulis ini adalah apa yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-1 sampai ke-10, bahwa apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang semestinya memperhatikan peringatan tersebut. Jangan sampai dia tidak memperhatikan peringatan tersebut. Kemudian penulis mengatakan, wa yubayyinu lahum fi kitabih ma yahtajuna ilaihi. Sesungguhnya Allah menjelaskan kepada mereka di dalam Al-Quran apa yang mereka butuhkan. Wa yubayyinu rusda minal ghayy, serta menerangkan jalan petunjuk dari jalan kesesatan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, maka bacalah Al-Quran, pelajarilah, kemudian amalkanlah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka jangan sampai jauh dari Al-Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk. Salah satu petunjuknya adalah petunjuk agar tidak sesat dari jalan yang lurus. Kemudian penulis mengatakan, fa idza tabayyana dzalik faman syaa'a dzakara ay amila bihi, ka qoulihi ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka apabila hal itu sudah jelas,
yaitu sudah kita pahami baik-baik, Al-Quran adalah kitab petunjuk. Semestinya kita sering membacanya, sering mempelajarinya. Kalau sudah jelas bagi kita hal tersebut, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran darinya. Apa maksudnya mengambil pelajaran? Yakni dia mengamalkannya. Nah, ini yang paling utama. Setelah membaca Al-Quran, kemudian setelah itu dia dapat ilmunya, lalu mengamalkannya. Ini yang disebut oleh Allah, faman syaa'a dzakara. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran darinya, yaitu dari Al-Quran. Maksud mengambil pelajaran adalah niscaya dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Niscaya dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kalla wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datang dari Allah. Maka barang siapa yang mau, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia kafir. Artinya pilihan ada pada manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk melalui Al-Quran. Kalau seandainya dia sudah membaca Al-Quran, maka dia antara dua pilihan. Dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut, atau dia meninggalkan apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Mengamalkan berarti dia dapat petunjuk, beriman. Meninggalkan berarti dia dalam kesesatan, kufur. Nah, kemudian penulis mengatakan, "Tsumma dzakara mahalla hadhihi tadhkirah." Kemudian Allah menyebutkan tempat adanya peringatan ini. Artinya kita bisa mengambil pelajaran dari mana? Wa 'azzamaha wa rafa'a qadraha, faqala fi suhufin mukarramah. Ai marfu'atil qadr wa zrutbah. Yang artinya kemudian Allah menyebutkan tempat adanya peringatan ini, lalu mengagungkannya dan meninggikan kedudukannya. Di mana tempat adanya peringatan tersebut? Allah berfirman, di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yaitu yang tinggi derajatnya dan nilainya. Mutahharah minal afat wa 'anil aidi allati tanaluha aw yasriquha asyayatin. Artinya lembaran-lembaran tersebut disucikan. Maksudnya adalah disucikan dari berbagai macam cacat dan dari tangan-tangan yang dapat menjangkaunya atau yang dapat dicuri oleh syaitan-syaitan. Bal hiya bi aidi safarah wa humul malaika alladzina hum sufara'u baina Allahi wa baina ibadihi kiramin barara ay katsiril khair wal barakah barara qulubuhum wa a'maluhum. Akan tetapi peringatan-peringatan tersebut yang ada di dalam lembaran-lembaran tadi bukan di tangan-tangan para syaitan, tetapi dia berada di tangan para safarah. Safarah adalah para malaikat yang menjadi utusan antara Allah dan para hambanya, yang mulia lagi berbakti, yakni banyak kebaikan dan keberkahannya. Hati dan amal para malaikat penuh dengan kebajikan. Inilah maksud atau tafsiran yang disebutkan oleh penulis dari surat Abasa ayat ke-11 sampai ke-16. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari tafsir yang disebutkan oleh penulis ini? Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Pelajaran dari ayat ini adalah bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari sebagai petunjuk bagi manusia. Maka sekali lagi saya katakan, Al-Qur'an adalah peringatan bagi manusia. Orang yang jauh dari Al-Qur'an, maka berarti dia akan jarang dapat peringatan. Disinilah mengapa Al-Quran sebagai obat penyembuh.
Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa." Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat penyembuh. Ini apabila Al-Qur'annya dibaca, dipelajari. Maka pelajaran pertama dari tafsir ini adalah Al-Qur'an sebagai penyembuh. Al-Qur'an sebagai pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang manusia tidak akan dapat peringatan kalau dia tidak membacanya dan tidak mempelajarinya. Maka pelajarilah. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Yang kedua, di dalam tafsir tadi, pelajarannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang diperlukan oleh hamba-hambanya. Allah tidak meninggalkan hambanya begitu saja tanpa ada penjelasan. Tetapi Allah menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Dan itu ada dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala lam yatrukna hamalan, tidak membiarkan kita sia-sia hidupnya. Ada aturannya. Kalau jadi seorang suami bagaimana, kalau jadi seorang istri bagaimana, kalau seandainya dia jadi hamba Allah bagaimana, kalau ingin mengabdi kepada Allah bagaimana. Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Qur'an. Apa saja yang diperlukan oleh hamba, Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Pelajaran yang ketiga yang sudah kita pelajari dari tafsir tadi, surat Abasa sampai dari 11 sampai 16 adalah Al-Quran akan bermanfaat apabila dipelajari dan setelahnya diamalkan. Ini dia. Al-Quran akan bermanfaat apabila dipelajari dan setelahnya diamalkan. Sebagaimana firman Allah tadi, "Faman syaa'a dzakara." Barang siapa yang menghendaki, maka dia dzakara, mengamalkannya. Mengamalkan petunjuk yang ada dalam Al-Quran tersebut. Jadi ingat para ikhwan, ada perkataan para salafus saleh begini, "Innallaha anzalal Qur'an liyu'mala bih." Allah menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu 'amalan. Tetapi manusia kemudian menjadikan bacaannya sebagai amalan. Hanya sekedar membaca, bukan menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk. Nah, itu keliru. Ya, baca Al-Quran, pelajari, kemudian amalkan. Man syaa'a dzakara. Siapa yang ingin hendak, maka hendaklah dia mengingatnya. Mengingatnya artinya mengamalkannya. Dengan begitu ia menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk, bukan hanya buku bacaan. Bukan hanya buku bacaan, buku petunjuk. Ya. Pelajaran yang keempat dari apa yang sudah kita pelajari yaitu yang paling utama dari Al-Quran adalah membacanya, kemudian mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Bukan hanya sekedar berhenti pada mempelajarinya atau menghafalnya. Nah, ini juga bagi para santri. Bukan hanya sekedar berhenti pada menghafalnya, sudah hafal 30 juz, enggak. Kemudian sudah selesai belajar agamanya, enggak. Itu langkah awal dari berinteraksi dengan Al-Quran. Membaca, menghafal, kemudian setelah itu mempelajarinya. Lalu setelah itu mengamalkannya. Jadi yang paling utama adalah peringatan sebenarnya yang kita bisa ambil dari Al-Quran adalah amal. Beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar mengilmui apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian pelajaran yang kelima dari tafsir yang sudah kita baca tadi adalah Al-Quran agung kedudukannya, tinggi kehormatannya. Karena tadi disebutkan fi suhufin mukarramah. Al-Quran itu terdapat pada lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pelajaran yang keenam adalah Al-Quran terjaga dari perubahan, dari pergantian, baik lafaz-lafaznya ataupun maknanya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran tadi, mutahharah, suci. Artinya suci di tangan para malaikat yang baik-baik terjaga, bukan di tangan para syaitan yang mengganti-ganti kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya dari apa yang sudah kita baca tadi adalah para malaikat perantara antara Allah dengan manusia untuk memberi wahyu. Salah satu tugas para malaikat adalah perantara. Dan ini perantara yang diperbolehkan. Ini perantara yang diperbolehkan. Jadi perantara itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Perantara yang diperbolehkan adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai perantara kita untuk bisa mengetahui ajaran agama Islam. Kemudian juga menjadikan para malaikat meyakini bahwa para malaikat adalah perantara antara Allah dengan Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu. Adapun berdoa melalui perantara, maka ini tidak dibenarkan. Itu pelajaran yang ketujuh. Para malaikat adalah perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW sebagai penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-8 dari apa yang sudah kita baca, bahwa malaikat itu mempunyai sifatnya al-karam, pemurah, al-bar, pelaku kebaikan. Ini disebutkan fi suhufin mukarramah bi aidi safara kiramin barara. Kiram, para malaikat itu mulia, barara yang baik-baik. Itu adalah sifat dari para malaikat. Dan para malaikat senantiasa mengerjakan kebaikan, senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, kata Allah. Para malaikat bertasbih kepada Allah tidak pernah bosan. Itulah para malaikat. Itu sifat mereka yang kita bisa ambil dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Yang kesembilan, sebelum terakhir, bahwa harus mengagungkan Al-Quran dan beradab kepada Al-Quran, baik itu secara maknawi ataupun secara hissi, indera. Seperti misalkan mushaf, jangan sampai di bawah, harus di tempat atas, dimuliakan, tidak boleh dirobek, tidak boleh diinjak, direndahkan. Harus beradab dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah suhufim mutahharah, di dalam lembaran-lembaran yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, pelajaran yang terakhir adalah bahwa manusia terhadap Al-Quran dibagi menjadi dua. Ada yang menerima Al-Quran sebagai petunjuk, dan ada yang menolak Al-Quran sebagai petunjuk. Karena di dalam ayat tadi disebutkan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang ingin, dia beriman terhadap Al-Quran, dan barang siapa yang ingin, dia kufur terhadap Al-Quran. Nah, ini pelajaran yang kita bisa ambil dari tafsir As-Sa'di surat Abasa ayat 11 sampai 16. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan, ja'ala as-sufara fihi ila ar-rusuli al-malaikata al-kirama al-aqwiya al-atqiya wa lam yaj'al lishayatin 'alayhi sabilan wa hadha mimma yujibu al-iman bihi wa talaqqihi bil qabul. Allah menjadikan para perantara dalam menyampaikan wahyu itu kepada para rasul dari kalangan malaikat yang mulia, yang kuat dan bertakwa. Dan dia tidak memberi jalan bagi setan-setan untuk mencampurinya.
Ini termasuk hal yang mewajibkan untuk mengimaninya dan menerimanya dengan penuh penerimaan. Ini sudah kita sampaikan tadi ya, ini bagian dari itu. Tapi kita langsung kepada ayat yang ke-17 sampai 23. Penulis berkata, ayat yang ke-17 sampai ke-23. Walakin ma'a hadha abal insanu illa kufuran. Walihada qala ta'ala qutilal insanu ma akfarah. La'nan lahu ni'matallahi wa ma ashadda mu'anadatahu lil haqqi ba'da ma tabayyan. Wa huwa ma huwa min ad'afil asya' khalaqahu Allah min ma'in mahin thumma qaddarahu khalaqahu wa sawwahu basharan sawiyya. Artinya, akan tetapi meskipun demikian manusia tetap enggan kecuali terus berada dalam kekufuran. Ini salah satu sifat manusia yang buruk, enggan menerima kebenaran dan at-tamadi fil batil, selalu ingin di dalam kebatilan. Karena itulah Allah berfirman, binasalah manusia. Qutilal insanu ma akfar. Binasalah manusia, alangkah sangat kufurnya dia. Ya. Maksudnya terlaknat atasnya. Betapa besar pengingkaran manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar keras penentangannya terhadap kebenaran setelah kebenaran itu jelas baginya. Ini hati-hati Pak Ikhwan, salah satu hal yang sangat buruk dari manusia adalah menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, at-tamadi fil batil. Lalu dia senantiasa menolak kebenaran dan di atas, inginnya selalu di atas kebatilan. Inginnya selalu di atas kebatilan. Maka padahal kebenaran itu sudah jelas baginya, maka orang ini terlaknat sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kemudian penulis mengatakan, padahal manusia itu apa? Ia termasuk makhluk yang paling lemah. Allah menciptakannya dari air yang hina, yaitu air mani, dikeluarkan dari kemaluan. Lalu dia menentukan penciptaannya dan menyempurnakannya menjadi manusia yang lurus sempurna. Allah juga yang menyempurnakan kekuatan-kekuatan lahir dan batinnya. Kemudian Allah memudahkan jalannya, yaitu manusia bisa jalan. Yakni Allah memudahkan baginya sebab-sebab agama dan dunia. Jalan baik jalan dengan kaki ataupun jalan untuk dia mudah hidup di dunia. Dia mudah untuk beribadah kepada Allah. Allah tunjuki jalan tersebut, menunjukkan jalan kepadanya, menjelaskannya dan mengujinya dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Jadi manusia sebagian tidak tahu diri, sudah diciptakan oleh Allah dan penciptaannya dari sesuatu yang hina, yaitu air mani. Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya, kemudian dia bisa hidup. Lalu setelah itu dia kufur, menolak kebenaran. Maka ini adalah peringatan bagi manusia yang suka menolak kebenaran dan suka selalu di atas kebatilan, bahwa dia adalah makhluk yang hina diciptakan oleh Allah, pencempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah sediakan jalan untuk dia bisa hidup di dunia, bisa makan, bisa minum, bisa mencari rezeki. Allah sediakan semua hal tersebut. Tetapi salah satu keburukan manusia adalah ngeyel, menolak kebenaran. Salah satu sifat manusia adalah at-tamadi fil batil, ngeyel, selalu di dalam kebatilan. Nah, kemudian penulis mengatakan, thumma as-sabila yassara, ay yassara lahu al-asbab ad-diniyah wa dunyawiyah wa hadahu as-sabil wa bayyanahu wa
wa imtahanahu bil amri wan nahi, thumma amatahu fa aqbara, ay akramahu bid dafn wa lam yaj'alhu ka sa'iril hayawanat allati takunu jifuha ala wajhil ard, thumma idza sa'a anshara, ay ba'athahu ba'da mautihi lil jazaa. فالله هو المتفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمر الله ولم يقضي ما فرض الله عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Allah memudahkan jalan manusia, yaitu agar bisa hidup di dunia. Allah mudahkan itu. Ada sebab-sebab untuk mencari rezeki, ada sebab-sebab bisa beribadah kepada Allah. Memudahkan jalan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan jalan tersebut. Kemudian setelah itu Allah menguji hambanya. Ada perintah dikerjakan, ada larangan dijauhi. Kemudian Allah mematikan manusia tersebut. Lihat, ini adalah kehidupan manusia. Diciptakan oleh Allah dengan penciptaan yang sempurna. Kemudian setelah itu diberi petunjuk oleh Allah untuk mudah beragama, untuk mudah mencari dunia. Kemudian setelah itu dia beramal. Lalu setelah itu diwafatkan oleh Allah. Lalu memasukkannya ke dalam kubur. Yaitu maksudnya adalah Allah memuliakannya dengan penguburan. Kenapa demikian? Karena tidak menjadikannya seperti hewan-hewan lain yang bangkainya dibiarkan di atas permukaan bumi. Allah mensyariatkan untuk manusia dikubur, tidak seperti makhluk-makhluk lainnya yang tidak dikubur. Dan itu pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Allah menghendaki, Allah membangkitkannya kembali, yaitu membangkitkannya setelah kematian untuk hari pembalasan, yaitu di hari kiamat. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penulis mengatakan, maka Allah lah satu-satunya yang mengatur manusia dan mengalihkannya dalam berbagai keadaan itu. Tidak ada sekutu yang turut bersama dalam Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha mengatur, mencipta, berkuasa. Tidak ada yang menolong Allah dalam pengaturan penciptaan kekuasaannya. Bahkan, namun meskipun demikian manusia tetap tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Nah, ini ngeyelnya manusia. Dan belum menunaikan apa yang diwajibkan atasnya. Bahkan ia terus-menerus berada dalam kekurangan dan kelalaian terhadap tuntutan tersebut. Ini salah satu kekurangan manusia. Itu adalah tafsiran yang disebutkan oleh penulis dari ayat 17 sampai 23. Kita ringkas, apa kira-kira yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Dari ayat-ayat ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama adalah bahwa sifat tabiat manusia itu kekufuran dan kezaliman, kecuali orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Makanya kita disyariatkan untuk senantiasa minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali sehari semalam. Rasulullah SAW sering minta petunjuk. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf. Beliau juga berdoa, Allahumma hdini wa saddidni. Kenapa? Karena sifat tabiat yang ada di dalam diri manusia itu adalah kezaliman. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia makhluk yang selalu berbuat zalim dan kufur. Kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat, dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari ayat, yaitu abal insanu illa kufura. Yaitu ini menunjukkan bahwa manusia tabiatnya itu menyimpang. Tabiatnya itu enggak taat.
Makanya kalau antum biasakan lihat ada pamflet gitu di jalan, jangan noleh ke kanan, dia noleh. Itu sahabatnya manusia. Dia tabiatnya kufur, tabiatnya zalim. Kemudian pelajaran yang kedua, buruknya atau sangat buruknya kekufuran dan penolakan setelah jelas petunjuk. Jadi gini Pak ya, orang itu bermaksiat kalau tidak tahu lebih ringan daripada orang bermaksiat setelah dia tahu. Makanya Yahudi lebih sesat daripada Nasrani. Kenapa? Karena dia sudah tahu dan dia menolak pengetahuannya. Seperti kisah Heraklius. Heraklius itu tahu Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat, tapi nggak tahu namanya. Cuma kan mereka baca di dalam kitab mereka. Makanya ketika Heraklius bertanya kepada Abu Ja'far atau kepada Abu Sufyan, apakah dia yang mengaku Nabi ini memiliki nasab di tengah kaumnya? Iya. Apakah yang mengikutinya dari orang-orang kaya? Tidak. Apakah setelah mengikuti para pengikut yang kufur lagi? Tidak. Apakah dia menerima harta sedekah? Tidak. Nah, ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan rinci dari Heraklius. Itu menunjukkan bahwasanya dia paham betul tentang Nabi terakhir. Dan dia nunggu-nunggu. Cuma tadi sifat tabiat manusia suka menolak. Akhirnya dia tragis, tidak beriman. Tidak beriman. Di akhir hayatnya dia tidak beriman. Nah, ini yang harus diperhatikan. Sangat buruk apabila penyimpangan terjadi setelah pengetahuan. Dia tahu ini jalan yang lurus, tetapi dia menyimpang. Nah, ini lebih buruk daripada orang yang tidak tahu jalan lalu dia menyimpang. Nah, sama ini. Sebagian orang sudah ngaji lama, tahu ilmunya, lalu tidak diamalkan. Itu lebih buruk daripada yang tidak ngaji, yang tidak beramal, atau yang jalannya menyimpang. Oh, kalau begitu nggak usah ngaji, Ustaz. Kalau nggak usah ngaji, ente jadi seperti kaum Nasrani, beramal tanpa ilmu. Itu maju kena, mundur kena. Tidak mengamalkan ilmu buruk, beramal tanpa ilmu buruk. Nah, baik. Pelajaran yang ketiga adalah kiat agar tawadhu. Caranya mengingat hakikat penciptaan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran tadi, min ma'in mahin. Allah ciptakan manusia dari air mani yang hina. Bahkan ada perkataan ulama salaf, kaifa yatakabbarul insan? Bagaimana seorang manusia bisa takabbur, menyombongkan dirinya, wa huwa yakhruju min hufratil baul marratain, padahal dia keluar dari lubang kencing 2 kali. Yang pertama lubang kencing bapaknya, keluar air maninya, masuk ke dalam rahim sang istri. Kemudian jadi berjanin, lalu dilahirkan dari lubang kemaluan istrinya, sang ibu. Bagaimana bisa menyombongkan diri? Dan penyakit sombong ini sangat berbahaya karena dia menyebabkan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu penyakit sombong. Maka salah satu kiat agar seseorang bisa senantiasa tawadhu, hendaklah dia mengingat hakikat penciptaannya. Kemudian yang keempat, termasuk daripada tanda yang sangat jelas akan kekuasaan Allah adalah
penciptaan manusia. Khuliqal insanu apa ayatnya? والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sungguh kami telah ciptakan manusia pada bentuk yang paling sempurna. Ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada pada penciptaan manusia yang sempurna. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kalian apa kalian tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat Nabi, Adi bin Mut'im. Beliau ketika mendengar Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia diciptakan tanpa ada pencipta, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kata Adi bin Mut'im, kada qalbi an yaghtir. Hampir saja jantungku copot mau mati mendengar ayat tersebut. Ya benar ya, kita ini ada, pasti ada penciptanya. Kalau seandainya tidak ada penciptanya, berarti kita menciptakan diri kita sendiri. Dan dua-duanya mustahil. Yang benar adalah manusia ada penciptanya. Maka sekali lagi pelajaran yang keempat, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan makhluk, penciptaan manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya kemudian fasawwaha, Allah sempurnakan mulai dari janin itu subhanallah. Ada perkataan menarik yang membuat kita tenang tentang rezeki. Salah satunya adalah perkataan salafus saleh yang mengatakan kuntu janinan fi batni ummi. Dulu aku sebagai seorang janin di perut ibu. Fa'atani Allah rizq. Kemudian Allah memberikan kepadaku rezeki. Ya. Sampai sekarang itu makanan berubah menjadi darah sebagai asupan bagi janin, belum ada yang bisa meneliti dari mana itu caranya. Kalau si janinnya nggak ada, maka dia jadi darah haid. Tapi kalau seandainya wanita hamil, darah haidnya berubah sebagai asupan makanan. Ya, berat. Bagaimana itu diciptakan oleh Allah tidak tahu. Kemudian berkembang sampai 9 bulan. Itu fasawwa, Allah sempurnakan penciptaannya. Itu tanda kekuasaan Allah. Dan penting untuk memahami bahwa Allah itu bukan hanya sekedar memahami, meyakini bahwa Allah itu maha kuasa dan selalu ditetapkan di dalam qalbu. Penting itu agar kita tidak putus asa, agar kita berbaik sangka kepada Allah SWT. Kadang masalah bertubi-tubi ya. Bahkan ada sebagian orang mengatakan musibah memang tidak ada kalendernya. Itu perkataan dari dua sisi. Sisi yang pertama benar, sisi yang kedua salah. Kalau dari sudut pandang manusia, iya, manusia tidak tahu kapan datang musibah, maka tidak ada kalendernya bagi ilmu manusia. Tapi kalau dari sisi Allah, maka sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan itu. Nah, ketika dia dapat musibah bertubi-tubi, maka ketika dia meyakini kekuasaan Allah, Allah maha kuasa, Allah yang maha pencipta, Allah yang maha mengatur, Allah yang maha mengurus semuanya ini, dia akan tenang, tidak mudah resah, gelisah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak mudah resah, gelisah, dan tidak takut. Kenapa? Karena dia mempunyai Allah yang maha kuasa, maha pencipta, maha berkuasa. Makanya saya katakan tadi poin keempat, penting untuk memahami Allah itu maha kuasa. Yang kelima, hanya Allah sang pemberi nikmat kepada hambanya. Seperti apa? Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Tsummas sabila yassara.
Kemudian Allah memudahkan jalan, baik jalan untuk beribadah atau jalan untuk beragama, mengerjakan pekerjaan dunia. Allah mudahkan. Ya. Allah mudahkan sebab-sebab untuk dapat petunjuk. Diturunkan Al-Quran, diutus Rasulullah SAW, dijaga Al-Quran tersebut tidak berubah, ditafsiri Al-Quran tersebut oleh Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu sebab-sebab hidayah. Dan Allah juga mudahkan sebab-sebab dunia. Manusia bisa berjalan, manusia bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbuat dengan tangannya. Manusia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunianya. Ini adalah salah satu pelajarannya, hanya Allah yang memberi kemudahan. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus kita kerjakan? Bersyukurlah. Dan bersandarlah hanya kepada Allah. Bersyukurlah atas kemudahan-kemudahan beragama dan kemudahan-kemudahan mengerjakan pekerjaan dunia. Coba bayangkan kalau nggak ada kaki gimana? Kalau nggak ada mata, kalau nggak ada lisan, bagaimana? Susah. Ya. Maka bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik begini, orang salaf didatangi oleh seseorang, syaka dhiqa hali. Dia mengeluhkan tentang sempitnya hidupnya, miskin, mungkin banyak hutang dan seterusnya. Lalu ulama salaf ini bertanya, maukah engkau aku beli kedua tanganmu dengan sekian ribu dinar? Kemudian orang ini mengatakan, enggak mau saya. Tangan enggak dijual. Taib. Maukah engkau aku beli dengan dua kakimu dengan beberapa ribu dinar? Orang ini juga mengatakan, saya tidak mau. Tidak mau untuk menjual kaki. Kalau begitu aku beli dua bola matamu dengan beberapa ribu dinar. Dia juga mengatakan tidak mau. Maka ulama salaf yang tadi didatangi oleh orang yang mengeluh tentang kesulitan hidupnya mengatakan, ara indaka mi'in uluf wa anta tashkul haja. Aku melihat engkau ini kaya, punya jutaan dinar, jutaan ribu dinar, sedangkan kenapa masih mengeluh? Tanganmu harganya ribuan dinar, engkau tidak mau jual. Kakimu harganya ribuan dinar. Kalau bahasa kita sekarang, itu kaki harganya miliaran, saya mau beli dari kamu, kamu gak mau jual. Itu tangan harganya miliaran, saya mau beli dari kamu, kamu gak mau jual. Itu mata harganya miliaran dari kamu, saya mau beli dari kamu, kamu gak mau jual. Berarti kamu memiliki miliaran, triliunan harta, tetapi kenapa masih mengeluh? Nah, ini obat bagi orang-orang yang kadang-kadang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit ngeluh, apalagi ngeluhnya kepada manusia. Rasulullah ada pepatah Arab mengatakan, idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham. Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau mengeluhkan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak pernah mengasihi. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, Allah lah satu-satunya yang memberi nikmat. Tidak ada sekutu bagi Allah. Maka mintalah nikmat tersebut kepada Allah. Kalau sudah diberi nikmat oleh Allah, maka bersyukurlah. Baik nikmat dalam urusan agama, yaitu ilmu kemudian bisa mengamalkannya, atau nikmat dalam urusan dunia, yaitu harta, tahta, dan wanita. Yang keenam, nah ini menarik para ikhwan. Seorang hamba di akhirat tidak bisa mengelak dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan seluruh alasan, sudah Allah tegakkan hujjah
Tidak ada alasan bagi manusia untuk saya belum paham ya Allah, saya belum tahu ya Allah. Allah telah menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga agama Islam ini. Allah sudah jaga. Itu sebagai bentuk iqamatul hujjah dari Allah Subhanahu Wa Taala, penegakan hujjah agar manusia nanti tidak ada alasan di hadapan Allah untuk mengelak. Oh, saya nggak tahu ya Allah, saya nggak tahu itu. Enggak ada. Semuanya sudah ditegakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hujjahnya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Tsummas sabila yassara." Kemudian yang ketujuh, termasuk daripada pemuliaan Allah terhadap manusia adalah Allah mensyariatkan dikuburkan mayat manusia. Beda dengan makhluk-makhluk lainnya, tidak ada pensyariatan penguburan. Hanya manusia yang disyariatkan untuk penguburan. Dan ini kita ambil fa'aqbara thumma amatahu fa'aqbara. Ini dalil bahwa penguburan termasuk daripada pemuliaan Allah terhadap manusia. Dan kalau kita fikir, jadi pengen nulis kitab judulnya Allah memuliakan manusia. Nanti dalam kitab itu disebutkan tentang pemuliaan Allah terhadap manusia. Apa fungsi kitab itu? Salah satunya adalah agar kita senantiasa mencintai Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, malu kufur terhadap nikmat Allah, malu bermaksiat dengan Allah, karena begitu banyak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba bayangkan antum, penciptaan kita ini sempurna luar biasa. Kemudian Allah memberi sesuatu yang kita minta dan yang kita tidak minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi sesuatu yang kita minta dan yang kita tidak minta. Subhanallah. Dan pemberian Allah yang paling besar hidayah. Bayangkan Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman. Kita 14 abad hidup setelah Rasul SAW wafat, kita beriman. Bukankah ini petunjuk dari Allah? Jumlah penduduk manusia sekarang sekitar 7-8 miliar manusia. Dari sekian 8 miliar manusia itu, kita dipilih menjadi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas keimanan. Ini petunjuk Allah Subhanahu. Dan orang-orang yang mengingat-ingat nikmat Allah itu jarang dia mengeluh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian mengingat-ingat nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitung. Nah, ini pelajaran menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa banyak pemuliaan Allah terhadap manusia. Allah memuliakan manusia, anak keturunan Adam, dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna. Dan sungguh kami telah muliakan anak Adam dan kami agungkan dia di atas kebanyakan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Bersyukurlah kepada Allah, banyak-banyak bersyukur. Kurang-kurangi mengeluh atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah lebih besar daripada musibah yang Allah berikan kepada manusia. Musibah itu pun ada hikmahnya. Ada hikmah. Nah, yang kedelapan, tetapnya hari kebangkitan setelah kematian. Tsumma amatahu fa'aqbara, tsumma idza syaa'a ansyarah, idza syaa'a ansyarah. Yaitu Allah mengeluarkan mayat dari kuburnya. Dan ini salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kesembilan, hanya Allah yang maha mengatur. Ini sudah kita sebutkan tadi juga, tapi ini sebagai penegasan. Hanya Allah yang maha mengatur, mencipta, berkuasa. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, banyaknya pelalaian manusia di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaknya pelalaian manusia di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali, subhanallah. Baik dari diri kita banyak melalaikan Allah, harta kita banyak melalaikan Allah. Ya. Kemudian pelajaran terakhir yaitu seorang hamba bagaimanapun dia beramal, setinggi apapun amalnya, masih saja belum cukup untuk menyamai nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Maka jangan pernah ujub dengan amalmu. Ini pelajarannya. Jangan pernah sombong dengan amalmu, karena seberapapun tingginya, banyaknya amal ibadah seorang hamba, maka tidak pernah bisa menyamai nikmat Allah, walau hanya hembusan nafas. Coba bayangkan, itu nafas kalau seandainya boleh dibayar. Allah katakan, nafas kamu wahai hamba bayar. Nafas seorang hamba, dia adalah nikmat yang paling besar. Makanya al-'abdu mahma 'amil fahuwa la yazal muqassir. Seorang hamba apapun yang dia amalkan dari amal ibadah, maka jangan pernah ujub, jangan pernah sombong, merasa dia paling banyak amalnya, jangan. Dia senantiasa terus saja muqassir. Muqassir artinya adalah tidak sempurna mengabdinya kepada Allah. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Ini wajah saja nih Pak, wajah. Makanya kita kan dilarang la tadribul wajh. Jangan engkau tempeleng wajah. Kenapa? Karena ini banyak sekali indera yang ada di dalamnya. Dan itu semua nikmat Allah SWT. Ini pelajaran agar kita tidak suka berkeluh kesah atas ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan, baik itu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, orang-orang yang dicintai diwafatkan. Maka bagaimanapun seorang hamba beramal, dia tidak akan pernah luput daripada kekurangan. Kita lanjutkan sedikit lagi, ya, mohon bersabar ya. Baru setelah itu agar bulan depan kita masuk surat At-Takwir. Kita lanjutkan dari ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke 33, 42 atau ayat sebelumnya 24 sampai 32. Allah berfirman di dalam Al-Quran 24 sampai 32, yaitu فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Baik. Penulis berkata, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32. Tsumma arsyadallahu ila an-nadhari wat-tafakkuri fi ta'amihi wa kaifa wasala ilaihi ba'dama takatharat alaihi tabaqatun 'adidah wa yassarahu Allahu lahu faqala falyanzur al-insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba
Ai anzalna al-matara 'ala al-wajhi 'ala al-ardi bikathrah. Baik. Kemudian penulis berkata, kemudian Allah membimbing manusia agar mereka memperhatikan dan merenungkan makanannya, serta bagaimana makanan itu sampai kepadanya setelah melalui banyak tahapan yang beragam. Allah mudahkan baginya. Ini subhanallah, coba beras 1 biji ini. Antum pernah berpikir bagaimana sampai kepada kita jadi nasi? Itu kan perlu proses berhari-hari. Asalnya ditanam bibitnya, tumbuh, kemudian disiram, kemudian diairi dan seterusnya. Sampai dia keluar padinya, kemudian dipetik, kemudian diolah, lalu jadi gabah, lalu setelah itu jadi beras, lalu setelah itu dimasak, lalu didatangkan di hadapan kita. Itu baru berasnya saja, baru nasinya, belum lagi tempenya, belum lagi kerupuknya. Ada sedikit menyimpang ini. Kerupuk itu bagi sebagian para ahli kedokteran tidak ada sama sekali manfaatnya. Nggak ada nutrisi, nggak ada protein, nggak ada gizi. Makanya sebagian dari mereka mengatakan jangan makan kerupuk. Maka saya katakan enak itu Pak Dokter, dan dia halal. Jangan dilarang orang makan kerupuk. Mie instan enak, jangan dilarang orang makan mie instan. Saya ada beberapa nasihat untuk bagi para ahli kesehatan yang memberikan edukasi kesehatan untuk kaum muslimin terutama. Maka ingat baik-baik, ketika kita memberikan edukasi kesehatan agar kaum muslimin sehat, kita berterima kasih yang pertama. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik atas edukasi. Tapi ingat baik-baik, sehat bukan untuk hidup di dunia. Yang harus diingatkan, sehat adalah agar bisa beribadah untuk akhirat. Itu ingat baik-baik. Kenapa demikian para ikhwan? Karena orang sesehat apapun kalau sudah datang ajalnya pasti mati. Dan tidak sedikit yang sehat, badan kuat, kemudian atletis, perutnya lipatannya 8, ada 8. Mati dia subhanallah. Mati dia. Karena semua dari kita ini sudah ditetapkan oleh Allah, hidup dan matinya. Jadi sehat bukan tujuan utama. Sehat itu sarana agar bisa beribadah akhirat. Kadang ada sebagian orang yang tidak sehat lebih banyak ibadahnya dibandingkan yang sehat. Paham maksud saya? Maka saya nasihatkan, jazakumullahu khairan atas nasihatnya untuk agar kita sehat. Ya, nggak boleh begadang, nggak boleh makan malam, nggak boleh makan seblak. Halal itu ya Allah. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan halal dan baik. Halal, jangan dilarang. Itu satu. Yang halal jangan dilarang. Makanya Rasulullah SAW, kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi saraf wala baghyi. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, bersedekahlah sesukamu, tanpa ada dua hal. Berlebih-lebihan mendatangkan kesombongan. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua adalah edukasilah kesehatan. Sangat bagus, kita berucapkan terima kasih, tapi jangan lupa sehat untuk akhirat, bukan sehat untuk tujuan utama dunia. Sehat agar bisa beramal ibadah untuk akhirat. Dari mana itu kita bisa ambil tadi? Dari pembicaraan. Kemudian Allah membimbing manusia agar memperhatikan dan merenungkan makanannya, sebagaimana makanan itu sampai kepadanya setelah melalui banyak tahapan yang beragam. Allah mudahkan baginya. Kemudian Allah berfirman, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dengan deras.
yaitu kami menurunkan hujan ke bumi dengan banyak. Kemudian penulis mengatakan, ay anzalna al-matara 'ala al-ardi bikathra, thumma shaqqaqna al-arda shaqqa lin-nabat, fa anbatna fiha habba asnafan musannafah min anwa'il at'imah al-ladhidha wal aqwa al-shahiyyah wa 'inaban wa qadba, wa hadha shamilun li sa'iril hubub ala ikhtilafi asnafiha, wa zaitunan wa nakhla, wa khassa hadhihi al-arba'a li kathrati fawaidiha wa manafi'iha. Artinya, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baik. Setelah hujan, kemudian dibelah oleh Allah bumi agar tumbuh-tumbuhan. Untuk tumbuh-tumbuhan, lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, yakni berbagai jenis yang beraneka ragam dari macam-macam makanan yang lezat dan bahan pokok yang enak, dan anggur serta sayuran. Dan ini mencakup berbagai macam biji-bijian menurut ragamnya, dan zaitun serta kurma. Dan Allah mengkhususkan 4 jenis ini: anggur, sayur-sayuran, zaitun, kurma. 4 jenis ini: anggur, sayur-sayuran, zaitun, dan kurma. Allah mengkhususkan 4 jenis ini karena banyaknya faedah dan manfaatnya. Salah satu faedah zaitun. Jadi saya bukan ahli kesehatan, tapi saya tidak berbicara melalui ilmu kesehatan, tapi ini saya praktekkan. Yang punya penyakit asam lambung, GERD, ya, minum zaitun. Tapi zaitunnya yang extra virgin, zaitunnya yang kalau bahasa Arabnya itu ausaratul ula, perahan pertama. Nah, itu insyaallah taala saya mengamalkan kemarin Ramadan, diberitahu oleh kawan, beliau juga punya penyakit asam lambung. Insyaallah tidak terasa lagi. Walaupun antum makan mie instan 2 bungkus tanpa nasi. Itu saya sudah coba itu. Ya. Ustaz penggemar mie instan rupanya. Dia enak, subhanallah, kenapa dilarang? Ya halal ya. Zaitun. Adapun kurma ini pengalaman juga paling bagus untuk banyak manfaatnya ya, tetapi yang sesuai pengalaman saya paling bagus untuk ibu-ibu menyusui. Ya, kurma dicampur dengan halib ataupun susu, itu paling bagus untuk menyusui. Biasanya anak laki-laki kan menyusunya kuat dibanding anak perempuan. Dan itu disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bahwasanya salah satu yang paling bagus untuk menyusui adalah kurma rutab. Kita lanjut. Kemudian penulis mengatakan wa inaban wa hadaiq ghulba ay basatin fiha al-ashjar al-kathira al-multaffah wa fakihatan wa abba. Al-fakihah ma yatafakkahu fihi al-insan min tin wa inab wa khawj wa rumman wa ghairi dhalika, wal ab ma ta'kuluhu al-baha'im wal an'am, wa lihadha qala mata'an lakum wa li'an'amikum allati khalaqaha Allah wa sakhkharaha lakum, faman nadhara fi hadhihi an-ni'am awjaba lahu syukra rabbih wa badala al-juhdi fil inabati ilayhi wal iqbali ala ta'atihi wat tasdiqi li akhbarihi. Yang artinya, dan kebun-kebun yang lebat, yaitu taman-taman yang di dalamnya terdapat pepohonan yang banyak dan saling rindang, buah-buahan serta rumputan. Adapun buah-buahan adalah apa yang dinikmati manusia seperti anggur, delima dan selainnya. Sedangkan al-ab adalah makanan yang dimakan oleh hewan, ternak dan binatang. Oleh karena itu Allah berfirman untuk kesenangan kalian dan hewan-hewan ternak, yaitu hewan-hewan yang Allah ciptakan untuk tunduk kepada kalian seperti onta, sapi, kambing, kuda. Itu makanannya al-ab. Maka siapa yang memperhatikan nikmat-nikmat ini, niscaya hal itu akan mewajibkan dirinya untuk bersyukur kepada Rabb-nya, mengerahkan kesungguhan untuk kembali kepadanya, menghadapkan diri kepada ketaatannya dan membenarkan berita-beritanya. Itu adalah tafsiran dari
surat Abasa ayat 24 sampai 32. Kita ambil pelajaran dari ayat ini sedikit saja. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran dari ayat ini adalah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan ini perlu bersyukur. Makanya kita itu masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan barteran amal ibadah kita. Ya Allah, ini puasa saya, mana surga rayyannya? Ya Allah, ini sedekah saya, mana surga sedekahnya? Ya Allah, saya sudah sholat selama hidup saya dari mulai balik sampai mati tidak pernah tinggal, mana surga saya? Nggak bisa. Surga Allah itu bukan barteran atas amal ibadah kita, tetapi surga Allah adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah hendaknya sering-sering kita memikirkan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia, hujan. Anna sababna al-ma'a sabba. Karena dari hujan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah bahwa binatang ternak yang bisa dimanfaatkan oleh manusia itu termasuk karunia Allah, nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Bisa ditunggangi, bisa digunakan untuk bercocok tanam, bisa digunakan untuk keperluan dunia. Maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah sering-sering menggunakan panca indera kita agar kita bisa bertafakkur tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu penulis membawakan dari ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-33 sampai 42. Penulis berkata, "Ai idza ja'at sayhatul qiyamah allati tasukhu li hauliha al-asma' وتزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسلف الأعمال يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم عليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي قد أشغلته نفسه واهتم لفكاكه ولم يكن له التفات إلى غيرها فحينئذ ينقسم الخلق إلى فريقين سعداء وأشقياء فأما السعداء فوجوه يومئذ مسفرة أي قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاحهم وفوزهم بالنعيم ضاحكة مستبشرة ووجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أي تغشاها فترة فهي سوداء مظلمة ملهمة قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها أولئك هم الكفرة الفجرة الذين بهذا الوصف أي الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآياته وتجرؤوا على محارمه نسأل الله العفو والعافية إنه جواد كريم. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari tafsiran ini, ya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari tafsiran ayat ini, ayat-ayat dari ayat 33 sampai 42 adalah yang pertama, hari kiamat sangat dahsyat goncangannya, sangat mengerikan goncangannya. Ini terus kita bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini. Yang kedua adalah setiap manusia di hari kiamat sibuk dengan dirinya sendiri, tidak akan pernah ada yang nolong. Orang lain tidak akan pernah ada menolong selainnya. Seseorang tidak akan pernah ada menolong selainnya. Yang kedua. Yang ketiga, pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat cuma ada dua golongan.
Yang pertama, fariqus su'ada, kelompok yang bahagia, sukses. Yang kedua, fariqul ashqiya, kelompok yang merugi, kelompok yang sengsara. Tidak ada bagian yang ketiga. Setengah-setengah nggak ada. Silahkan pilih sekarang. Jalan taat adalah jalan untuk bahagia. Jalan maksiat adalah jalan untuk sengsara. Kemudian yang selanjutnya, amalan seorang hamba di dunia akan nampak bekasnya di akhirat. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikah mustabshirah. Wujuhu yawma idzin basirah. Wajah-wajah pada saat itu ada yang gembira, senang akibat ketaatan kepada dia. Jadi ukurannya wajah pada saat itu nanti bukan ukuran dunia sekarang, enggak. Oh wajahnya cantik nanti dia akan cantik. Oh wajahnya ganteng nanti dia enggak. Tetapi ukurannya amal saleh, amalannya. Kalau amalannya saleh, wajahnya cerah, ceria, gembira. Kalau amalannya buruk, wajahnya tertunduk, sengsara, malu, dan seperti itu. Jadi bekas amal-amal perbuatan di dunia kita akan mempengaruhi keadaan wajah kita pada hari kiamat. Nah, pelajaran selanjutnya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satu penyebab orang sengsara di hari kiamat kufur nikmat. Salah satu penyebab seseorang sengsara di hari kiamat adalah kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka adalah orang-orang yang kafir, yang fajar, yang banyak dosa. Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para yang dirahmati Allah, pelajaran selanjutnya yang penting, bahwa kekerabatan tidak manfaat di hari kiamat jika tidak beriman. Kekerabatan tidak bermanfaat di hari kiamat tanpa iman dan amal saleh. Sebagaimana ayat tadi, yauma idzi yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Orang lari dari saudaranya, dari ibunya, bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Kekerabatan tidak bermanfaat di hari kiamat tanpa iman dan tanpa amal saleh. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa bolehnya berdoa meminta afiat, keselamatan, kenyamanan saat di akhirat. Bukan hanya di dunia. Minta afiat, keselamatan dan kenyamanan saat di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk bisa beramal saleh. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencerahkan wajah kita di hari kiamat. Wallahu a'lam. Dengan ini selesai pembacaan tafsir surat Abasa dari kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Insyaallah bulan depan kita akan masuk kepada tafsir surat At-Takwir. Dan surat At-Takwir ini sebagai pendahuluan sedikit ya. Rasulullah SAW mengatakan salah satu surat yang membuat aku beruban adalah surat At-Takwir. Dan uban tanda seseorang sudah mulai lebih banyak beribadah, mengurangi urusan-urusan dunianya. Uban tanda seseorang sudah mulai harus lebih banyak ke masjid, di atas sejadah, baca Quran, mengurangi urusan-urusan dunia, traveling sana, naik gunung sini, ya, masuk dalam lautan begini, kurangi. Dan itu uban itu tanda.
saat Idul Fitri kemarin saya menyebutkan waktu khutbah menyebutkan perkataan Maimun bin Mihran. Dengan ini saya tutup kajian. Maimun bin Mihran seorang tabi'i, beliau berkata, "Ya ma'syarasy syuyukh, wahai para orang tua." Orang tua itu berumur 50 ke 60, itu namanya syaikhuha. Itu sudah tua. 60 ke 80 itu namanya haram, super tua. Maka beliau mengatakan, "Ya ma'syarasy syuyukh, wahai para orang tua. Ma yuntadharu az-zar' idza biyadha." Apa yang ditunggu kalau tanaman, pohon-pohon kalau sudah memutih? Maka para murid yang mengatakan al-hasad. Yang ditunggu adalah dipetik, dituai. Artinya setelah itu mati. Kalau sudah putih mati. Kalau sudah ada uban, itu peringatan karena sebentar lagi mati. Imam Ibnul Jauzi mengatakan yang 50 sampai 60 sudah khafif umur dunia, ringankan perkara-perkara dunia, siap-siap untuk berkumpul dengan saudara-saudaranya yang sudah mendahuluinya. Ya. Tapi ingat, ini para pemuda. Pemuda itu umurnya berapa sih? Jadi 0 sampai 15 itu umur anak-anak. 15 sampai 35 umur muda. 35 sampai 50 umur kuhul, matang. Matang ini biasanya tidak berubah-ubah sifatnya. Misalkan ada kopi dia suka minum kopi, bahkan dia rasakan kopi ini lebih manis daripada teh manis. Itu susah dirubah itu. Karena sudah melekat di dalam hidup ini. Nah, beliau kemudian melihat kepada para pemuda. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda. Innal afah qad tadkhuluhu az-zara' qabla an yustahsan. Ingat baik-baik wahai para pemuda yang umurnya 15 sampai 35 dan 35 sampai 50, ingat baik-baik. Sesungguhnya jika ada tanaman, dia bisa saja dimasuki oleh penyakit yang menyebabkan dia mati duluan sebelum tua. Maka hati-hati. Jangan-jangan ente duluan sebelum saya. Sering kita masuk ke dalam rumah kakek nenek kita yang sudah terbaring, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kemudian di dalam hati kita, ini paling sebentar lagi. Padahal dia duluan sebelum kakek nenek. Hati-hati. Hati-hati. Kematian. Siap-siap. Seperti saya sering bilang, bulan depan insya Allah kita membicarakan surah At-Takwir. Kalau masih hidup. Ya, kalau masih hidup. Karena nggak ada yang tahu. Pelajaran Ramadan juga. Ayyaman ma'dudat. Ramadan hari-hari yang berbilang. Kita tahu Ramadan kapan selesai. Kita ini juga sebenarnya ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang aja. Cuma bedanya kita nggak tahu kapan terakhir harinya. Kalau Ramadan kita tahu, tidak lebih daripada 30. Ya. Hari Jumat atau hari Sabtu. Sabtu pemerintah. Tapi kalau hari-hari kita yang berbilang, kita pun hari-hari berbilang. Cuma bedanya kita tidak tahu kapan hari itu. Bisa 10 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa pekan depan, bisa besok hari, bisa 1 jam ke depan, bisa 5 menit ke depan. Siapkan diri masing-masing, baik itu yang sudah berubah ataupun yang masih muda. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.